Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktadifa Violeta dengan NIM C1C020046 dari ruangan 10 dengan prodi Akuntansi S1. Baiklah, sebelumnya saya akan men-share screen PPT saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tujuan paradigma penelitian. Latar belakang. Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan atau menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Menyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subjek tertentu dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah. Kata ini diserap dari kata bahasa Inggris, research, yang diturunkan dari bahasa Prancis, yang memiliki arti harfiah menyelidiki secara tuntas. Penelitian sendiri didefinisikan Hillway pada tahun 1956, metode studi dengan melalui proses penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu permasalahan yang ditujukan guna menggunakan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah yang pertama ada apa konsep dasar penelitian, yang kedua ada apa itu paradigma penelitian, yang ketiga ada jenis paradigma penelitian, dan yang keempat apa itu tujuan penelitian. Tujuan, untuk mengetahui tujuan dari maka seperti berikut. Yang pertama ada dapat mengetahui konsep dasar penelitian, yang kedua dapat memahami dan mengerti paradigma penelitian, dan yang ketiga dapat mengetahui jenis-jenis paradigma penelitian, dan yang keempat mengetahui tujuan penelitian. Dan di sini ada konsep dasar penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh karena itu, sebelum pembahasan tentang hakikat penelitian, perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan atau memprediksikan atau mengontrol fenomena. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah beraturan dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang dapat diketahui. Kemajuan ke arah tujuan ini berhubungan dengan perolehan pengetahuan dan pengembangan serta pengujian teori-teori. Dibandingkan dengan sumber pengetahuan yang lain, seperti pengalaman, otoritas, penalaran induktif, dan penalaran deduktif, penerapan metode ilmiah tidak diragukan, paling efisien dan paling terpercaya. Banyak masalah diasosiasikan dengan pengalaman dan otoritas sebagai sumber pengetahuan yang secara grafis diilustrasikan oleh sebuah cerita tentang Aristoteles. Menurut cerita, suatu hari Aristoteles menangkap seekor lalat dan secara hati-hati menghitung kembali kakinya. Tidak seorang pun meragukan kata-kata Aristoteles. Untuk beberapa tahun penemuannya diterima secara tidak kritis karena lalat yang ditangkap Aristoteles telah mengalami kejadian kakinya hilang satu. Apakah Anda percaya atau tidak cerita tersebut? Itu telah memberikan ilustrasi keterbatasan bertumpu pada pengalaman seseorang dan otoritas sebagai
sumber ilmu pengetahuan. Dan di sini ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita, suatu permasalahan dan teori adalah atau ilmu pengetahuan. Guba dan Lee Collins pada tahun 1988 mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Secara umum, ada dua kelompok. Paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh penelitian paradigma, yang paling banyak digunakan oleh penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Kedua, paradigma ini memiliki kriteria dan metode tersendiri, baik paradigma penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Keduanya memiliki karakteristik dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Selanjutnya ada jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positivisme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh indera kita sendiri, yang nantinya akan diolah oleh pemikiran kita sendiri. Karena berawal dari pengalaman pribadi, maka objek penelitian biasanya tidak jauh dari hubungan dan sebab akibat antara pengalaman yang sudah kita lalui dan fenomena yang ada. Walaupun berasal dari pengalaman yang kita lalui, penelitian tetap saja berdasarkan pada adanya. Selain itu, penelitian juga dapat dilandasi oleh asumsi dengan melihat fakta yang ada, sehingga paradigma tersebut menggunakan asumsi kita yang telah kita bangun dari fakta yang kita dapat, dari proses berpikir kita terkait fenomena ataupun kejadian tertentu. Yang kedua ada paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menetapkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan kita teliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga peristiwa sosial yang terjadi. Filsafat fenomenologis memiliki Edmund Husserl yang nantinya dikembangkan dalam sosiologi oleh Max Weber, menjadikan landasan dari paradigma tersebut. Pandangan itu menilai bahwa perilaku manusia dilandasi oleh pemikiran ataupun doktrin yang dimiliki oleh individu itu. Sehingga saat kita menggunakan paradigma kualitatif, suatu peristiwa tak hanya dipandang secara tunggal, namun hanya unsur, aspek, dan hal lainnya yang membentukkan perilaku tersebut. Intinya, kita bisa menyebutnya sebagai alasan apa saja yang menggerakkan manusia untuk bertindak, baik hal tersebut disadari ataupun tidak disadari oleh individu tersendiri. Ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan keinginan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, perumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi, perumusan masalah dan proses penelitian.
Dalam beberapa penelitian, masalahnya sangat sederhana dan tujuan penelitian tampaknya merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja penjelasan masalah dijelaskan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan ditulis dalam pernyataan. Yang biasanya memulai dengan kata yang ingin mereka ketahui. Pernyataan misi mengidentifikasi variabel populasi dan sikap untuk penelitian ini. Setiap studi memiliki deklarasi eksplisit dan implisit. Tujuan penelitian harus dinyatakan secara objektif atau dengan cara yang tidak mencerminkan prasangka atau nilai-nilai tertentu dari peneliti. Terakhir ada kesimpulan. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Sistematik karena harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebulatan prosedur. Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima atau mengubah dalil-dalil tersebut. Dari itu, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberian arti yang terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataannya dan atau masalah yang dihadapi. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.